Kami mahasiswa Universitas Imilda Medan, Prodi S1 Keperawatan tingkat 2A. Di sini kami akan melakukan konseling 4 KB, yaitu 1. KB kalender, 2. KB impon, 3. KB Yudi, 4. KB kondom. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu. Ada yang perlu kami bantu? Jadi kok di sini kami mengenai seputar tentang KB. Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan saya perawat Rapi dan rekan saya Promila. Di sini sesuai permintaan Ibu, kami akan menjelaskan dan mengkonselingkan kepada Bapak dan Ibu apa itu KB dan apa jenis-jenis dari KB. Nah, sebelumnya nanti Ibu, kami akan menjelaskan tentang KB kalender dan rekan saya akan menjelaskan KB implan dan rekan saya nanti yang kedua akan menjelaskan tentang KB lainnya yang ada 2 jenis juga ya Ibu. Baik, yang pertama itu kami akan menjelaskan tentang KB kalender. Nah Ibu, KB kalender ini itu metode kontrasepsi alami Ibu. Nah Ibu hanya menghitung siklus haid untuk mengetahui masa subur Ibu. Nah, bisa dilihat ya Ibu, di sini ada Ibu bisa mengenali tentang siklus haid Ibu. Yang pertama Ibu hitung hari pertama haid di bulan ini sampai dengan hari pertama haid di bulan depan. Nah, rata-rata siklus haid itu biasanya 28 atau sampai 35 hari. Ibu jangan ragu, nanti contohnya 29 itu termasuk siklus apa enggak, itu termasuk Ibu. Rentang waktunya itu dari 28 sampai 35 hari. Nah, Ibu perlu mencatat siklus haid Ibu itu minimal 6 sampai 12 bulan nantinya untuk mengetahui pola yang akurat. Nah, selanjutnya itu Ibu, KB ini untuk mengatasi dan mencegah kehamilan dengan cara menghindari hubungan saat masa subur. Nah, dari siklus haid itu tadi nanti kita bisa mengetahui siklus di mana kita sedang merasa subur. Contohnya ini Ibu, mulai dari 26 sampai 18 hari dan di hari ke-8 itu adalah kondisi Ibu sedang subur. Begitu juga dengan kondisi subur 32 itu siklus haidnya di hari ke-21. Nah, jadi Ibu tidak boleh berhubungan seksual di hari tersebut. Di hari ke-21 Ibu haid atau di tanggal 21 Ibu haid. Nah, itu perlu dihindari Bu dan fokus saat berhubungan saat tidak subur. Nah, untuk kekurangannya Ibu, untuk kekurangan ini Ibu perlu mencatat dan perlu disiplin untuk mencatat siklus Ibu tiap bulannya. Dan sebenarnya ini kurang efektif jika siklus tidak teratur. Jadi siklus Ibu tidak teratur, mungkin metode ini kurang efektif. Nah, terus ini bisa gagal Ibu, bisa gagal karena Ibu salah perhitungan dalam menghitung siklus. Jadi ini perlu Ibu fokus dalam menghitung siklus haid Ibu. Nah, ada pun yang tips nanti untuk di KB kalender ini, pertama catat setiap hari pertemuan Ibu haid pertama haid, terus catat rutin setiap minimal itu 6 bulan sampai 12 bulan Ibu. Terus gunakan aplikasi kalender untuk itu kan banyak Bu sekarang ya aplikasi untuk menghitung haid. Nah, selanjutnya itu Ibu harus jaga kesehatan dan istirahat dengan cukup. Kemudian ada KB implan Bu, akan dijelaskan untuk KB implan ini Bu, yaitu alat kontrasepsi Bu yang akan dipasangkan ataupun ditanamkan di bawah kulit Bu, di bawah kulit lengan atas. Nah, manfaatnya itu Bu sama ya Bu, untuk mencegah kehamilan. Adapun kelebihannya itu ini benar-benar sangat efektif 99% Bu untuk mencegah kehamilan supaya tidak terjadinya pembuahan ya Bu. Nah, kemudian jangka panjangnya itu hingga 3 tahun sampai dengan 5 tahun aman untuk ibu menyusui dan tidak perlu diingatkan setiap hari Bu karena dia sudah berkesampaian ya Bu. Nah, kemudian efek samping Bu, untuk efek samping itu perubahan pola haid terkadang dapat menimbulkan rasa sakit kepala ataupun jerawat di wajah Bu. Kemudian akan menimbulkan nyeri, memar ataupun bengkak di area pemasangan seperti di tangan dan di lengan ini Bu. Nah, kemudian perawatan setelah pemasangan ya Bu, itu hati-hati ya Bu, setiap pergerakan mobilitas apapun harus menjaga area lengan ini
untuk tidak mengangkat ataupun menggunakan lengan dengan alat-alat. Berarti tidak bisa mengangkat yang berat. Iya benar seperti itu Bu. Kemudian balutannya jangan sampai dibuka Bu sebelum waktu yang dianjurkan. Ibu gimana Bu? Ada yang perlu ditanya lagi? Atau yang kurang paham mengenai itu? Untuk lebih lanjut saya mau naik. Oke baik, akan kita jelaskan kalian secara. Selanjutnya saya akan merekomendasikan ada konseling KB menggunakan kondom. Nah ini lebih aman dan praktis dan efektif dan juga sangat bermanfaat, yaitu menekankan kehamilan yang tidak diinginkan, terus mencegah gangguan kesehatan reproduksi, mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal dan optimis, terus keluarga lebih sejahtera. Nah, di sini ada jenis-jenis alat kontrasepsi, ada pil KB, ada suntik KB, ada tadi kondom, ada IUD spiral, terus ada kelebihan kondom juga. Nah, ini tadi ada mencegah kehamilan, melindungi dari infeksi menular seksual atau IMS, terus mudah diperoleh dan digunakan, dan tidak mengganggu kesuburan dan tanpa efek samping hormonal, dan harga juga terjangkau. Nah, ini juga cara penggunaannya sangat simpel. Periksa tanggal kedaluarsanya, terus buka kemasan dengan hati-hati, dan pasang kondom saat penis sudah ereksi atau sebelum melakukan hubungan seksual, dan tekan kondom untuk mengeluarkan udara, dan gulung kondom hingga menutupi seluruh penis, dan setelah ejakulasi pegang pangkal kondom saat menarik penis keluar, dan yang lepaskan kondom dengan hati-hati dan buang ke tempat sampah. Nah, ini pengertian dari kondom. Jika ibu berminat nanti boleh konseling KB kondom. Ini lebih praktis, efektif dan aman. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya Ibu ada KB IUD. IUD itu adalah alat kontrasepsi yang berbentuk kecil yang dipasang di rahim untuk mencegah kehamilan. Keuntungannya itu Ibu, yaitu ada sangat efektif, jangka panjang, praktis dan hemat Ibu. Yang selanjutnya itu Bu, ada efek sampingnya, yaitu nyeri pada saat pemasangan akan hilang di saat seiring waktu. Yang tidak KB IUD tidak cocok untuk ibu yang sedang hamil. KB IUD ini Bu aman, efektif, jangka panjang, rencana keluarga, masa depan yang cerah. Baik, Bapak dan Ibu, kami sudah menjelaskan tentang keempat jenis KB ini. Nah, Ibu bisa menentukan mana yang menurut Ibu cocok dengan kondisi kesehatan, cocok dengan kondisi reproduksi Ibu, dan cocok untuk keseharian Ibu bisa pilih. Dan kalau memang sesuai dengan kebutuhan Ibu juga, dan kalau Ibu masih ragu untuk memilihnya sekarang, Ibu bisa memikirkan dulu. Bisa memikirkan dulu, nanti datang lagi dan konsultan lagi kepada kami. Jika sudah memang bersedia, kami akan memasangkan kepada Ibu. Apakah ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Baiklah Bu, nanti kami coba berdiskusi dulu di rumah. Nanti misalnya kami udah ada yang mau kami pilih KB-nya, nanti kami kembali datang ke sini. Baik Ibu, kami tunggu ya Ibu. Terima kasih. Dari semua jenis KB yang sudah dijelaskan, pemilihan KB harus dilakukan dengan konseling dengan tenaga kesehatan agar mendapatkan metode yang aman, efektif, sesuai dengan kesehatan, sesuai dengan kebutuhan, dan sesuai dengan rencana reproduksi pasangan. Sekian video hasil dari konseling kami. Terima kasih. Dah.